Perkenalkan, kami dari kelompok 1 PKWU. Perkenalkan, nama saya Aura Fitriah Rahmadani. Perkenalkan, nama saya Afi Rosyida. Perkenalkan, nama saya Adrian Victor Sekolah Am. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Wijianto. Perkenalkan, nama saya Alvisa Cahyadinata. Perkenalkan, nama saya Budawara Rafi. Kami ingin menjelaskan mengenai proposal usaha. Mari kita simak video berikut ini. Mengembangkan sistem produksi budidaya dalam bentuk proposal usaha. Sebelum ke materi, kita baca dulu pemantik belajar. Yang pertama, aspek apa saja yang perlu dianalisis agar proposal usaha budidaya layak secara ekonomi dan teknis. 2. Bagaimana peran data produksi dan teknologi dalam meyakinkan kelayakan proposal usaha budidaya. Peluang usaha adalah kesempatan atau kondisi yang memungkinkan seseorang mendirikan dan menjalankan usaha yang dapat memberikan keuntungan. Muncul karena adanya kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi, perubahan gaya hidup, kemajuan teknologi, atau perubahan kondisi ekonomi. Dampak peluang usaha. Dampak positif peluang usaha. 1. Membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Meningkatkan pendapatan bagi pemilik usaha dan tenaga kerja yang dipekerjakan. 3. Menggerakkan ekonomi lokal dan nasional, memperlancar arus uang, barang, dan jasa. 4. Memenuhi kebutuhan masyarakat, menyediakan produk atau jasa yang dibutuhkan konsumen. 5. Mendorong inovasi dan kreativitas, persaingan mendorong usaha untuk terus berkembang dan berinovasi. 6. Mengurangi ketergantungan pada pihak lain, menciptakan kemandirian ekonomi. Dampak negatif peluang usaha. 1. Persaingan yang ketat. Jika terlalu banyak usaha sejenis, sebagian bisa mengalami kerugian hingga tutup. 2. Resiko kegagalan dan kerugian modal. Peluang belum tentu berjalan sesuai rencana, modal bisa hilang. 3. Perubahan lingkungan dan sosial, bisa menimbulkan polusi, kemacetan, atau pengalihan fungsi lahan. 4. Ketidakstabilan pendapatan, penghasilan tidak tetap, tergantung kondisi pasar dan permintaan. 5. Penyalahgunaan peluang, bisa muncul usaha yang tidak bertanggung jawab atau merugikan konsumen. Analisis ekonomi. Analisis ekonomi adalah kegiatan mempelajari dan menghitung kondisi keuangan suatu usaha untuk mengetahui apakah usaha tersebut layak dijalankan dan dapat menghasilkan keuntungan. Dalam analisis ekonomi ada makroekonomi. Nah, apa itu makroekonomi? Makroekonomi adalah ilmu yang mempelajari perekonomian secara keseluruhan, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, pendapatan nasional, dan kebijakan pemerintah dalam mengelola ekonomi negara. Unsur-unsur makroekonomi. Unsur-unsur makroekonomi yang biasa dianalisis melalui analisis ekonomi adalah faktor tingkat bunga, pendapatan nasional suatu negara, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal yang diterapkan oleh suatu negara. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan suku bunga agar inflasi tetap terkendali dan nilai rupiah stabil. Unsur-unsur makroekonomi. Unsur-unsur makroekonomi yang biasa dianalisis melalui analisis ekonomi adalah faktor tingkat bunga, pendapatan nasional suatu negara, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal yang diterapkan oleh suatu negara.
Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang mengatur penerimaan pajak dan pengeluaran negara untuk menjaga kestabilan ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengaruh inflasi dalam peluang usaha. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Deflasi merupakan kebalikan dari inflasi, yaitu penurunan harga barang secara umum dan terus-menerus. Dampak positif inflasi. 1. Mendorong peningkatan produksi, harga jual naik perlahan, keuntungan meningkat, perusahaan terdorong menambah produksi dan membuka usaha baru. 2. Meningkatkan keuntungan pemilik usaha, kenaikan harga jual bisa lebih tepat daripada kenaikan biaya produksi. Laba bertambah. 3. Mendorong investasi dan ekspansi usaha, keuntungan yang naik, mendorong pengusaha memperluas usaha atau membuka cabang baru. 4. Meringankan beban utang, nilai uang saat membayar uang lebih rendah dibanding saat meminjam, beban berkurang. 5. Muncul peluang usaha baru, kenaikan harga pada barang tertentu membuka peluang usaha alternatif, misal harga daging naik, peluang olahan nabati. 6. Mendorong inovasi dan efisiensi biaya yang naik, mendorong pengusaha mencari cara lebih hemat dan kreatif dan berproduksi. Pengaruh inflasi dalam peluang usaha. Dampak negatif inflasi. 1. Menurunkan daya beli masyarakat, harga naik tapi mendapat tidak naik secepat itu, pendapatan usaha turun. 2. Biaya produksi membengkak, harga bahan baku, upaya tengah kerja, listrik, sewa, transportasi naik, biaya operasional meningkat tajam, laba menipis bahkan rugi. 3. Menyebabkan ketidakpastian usaha, harga berubah terus, sulit menetapkan harga jual dan menyusun anggaran di masa depan. Perencanaan jika tidak akurat. 4. Menghambat investasi baru, suku bunga pinjaman naik, risiko ekonomi meningkat, investor ragu menanamkan modal usaha baru, sulit dimulai. 5. Memperburuk kesejahteraan masyarakat, berpenghasilan tetap, daya beli turun, pengeluaran membengkak, kesenjangan sosial melebar. Proposal usaha. Proposal usaha adalah dokumen tertulis yang berisi rencana, strategi, dan rincian pelaksanaan suatu usaha atau bisnis. Hal-hal yang wajib termuat di dalamnya yaitu gambar real mengenai usaha, analisis faktor internal dan eksternal, serta prospeknya di masa depan. Hal yang harus diperhatikan ketika menyusun proposal usaha adalah penjabaran informasi secara lengkap dan menarik terkait bisnis tersebut, mulai dari jenis, latar belakang, pendanaan, sasaran, dan sebagainya. Selanjutnya ada pula tujuan pembuatan proposal usaha. Yang pertama, menarik donatur maupun investor. Yang kedua, melihat kelayakan ide usaha. Yang ketiga, membuat rencana bisnis yang mudah dikelola dan efektif. Dan yang keempat, mengamankan pendanaan. Yang kelima, mengungguli kompetitor.
Selanjutnya ada pula investor. Apa sih itu investor? Investor adalah orang atau lembaga yang menanamkan modal atau uang pada suatu usaha, perusahaan, atau aset dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Contoh, seseorang membeli saham sebuah perusahaan dengan harapan harga saham naik dan mendapatkan dividen. Contoh yang kedua, seorang pengusaha menanamkan modal pada bisnis teman dengan harapan memperoleh bagian dari keuntungan usaha. Ada pula jenis proposal usaha. Yang pertama, ada jenis proposal usaha formal. Jenis ini digunakan untuk format baku, lengkap, dan untuk lembaga resmi atau pemerintah. Di dalamnya ada judul, latar belakang, tujuan, metodologi, anggaran, dan lampiran. Yang kedua, ada jenis informal. Jenis ini tanpa format ketat untuk calon klien atau konsumen yang sudah tertarik dengan produk. Dan yang terakhir ada jenis associated proposal, yaitu dikirim tanpa diminta dengan bentuk brosur atau email, isinya singkat padat untuk menarik minat pihak penerima. Sekian materi dari kami, terima kasih sudah menonton.